Did you ever look at someone else and think if only you had their life, you'd have it all? My band members. It's Adrian Smith, and it's Carl from The Untouchables. Let's go. Pernah nggak sih kalian itu merasa takut kalau pasangan kalian itu nggak bisa setia? Atau kalian mungkin bertanya-tanya, bisa nggak sih seseorang itu benar-benar bisa berubah? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget aku dapat. Kayak misalnya, Kak, suaminya kan dulu banyak pacarnya. Gimana Kakak bisa yakin dia itu orangnya, gitu kan? Apa mungkin seseorang yang pernah selingkuh itu bisa berubah? Gimana kalau misalnya aku dapat pasangan yang kayak mantanku dulu yang nggak bisa setia? Jadi gini, aku dulu juga ada di posisi seperti kalian ya. Jadi waktu aku kenal sama bapaknya anak-anak, dia itu kan bilang ada 20 pacar lainnya. Nah, tapi aku nggak pakai cara memaksa, atau tes kesetiaan, atau ultimatum, dan lain-lain ya. Aku justru pakai cara yang beda, yang menurutku itu berhasil karena kami sudah bersama-sama gitu selama 10 tahun tanpa drama. You're listening to kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Hari ini aku mau share sedikit cerita gitu ya, seputar attachment style, kemudian healing bareng dalam sebuah hubungan, dan juga bagaimana kita melihat pasangan ataupun anak kita sebagai cermin dari diri kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman saat ini mungkin sedang berada di sebuah situasi yang mirip gitu ya, serupa tapi tak sama, dan pengen tahu cara gimana aku bisa yakin atau bagaimana caranya aku mengubah energiku supaya pasanganku itu berubah, simak video ini sampai habis, oke? Temukan diri otentikmu, heal dan get good. Thank you and I love you. Sekarang kita akan ngomongin seputar attachment style dulu, karena ini sangat berpengaruh ke dalam sebuah hubungan atau hubungan kita ya, lebih jelasnya. Sederhananya, attachment style itu kan adalah cara kita menjalin hubungan yang terbentuk dari pengalaman masa kecil kita dulu. Kan ada 4 tipe tuh. Kayak misalnya yang nomor 1, yang semua orang itu arahnya ke sana sebenarnya, itu adalah secure atau aman. Jadi orang yang nyaman dalam hubungan itu bisa percaya, bisa memberi, dan juga menerima cinta dengan baik. No drama, no manipulation, nothing, just love. Yang kedua itu adalah anxious atau cemas. Biasanya seorang yang memiliki attachment style ini banyak butuh kepastian. Dia juga akan sering overthinking kalau misalnya pasangannya jauh atau nggak merespon SMS-nya atau teleponnya dengan sangat cepat. Yang ketiga itu adalah avoidant atau si tukang kabur, tukang menghindar kayak gitu ya. Dia biasanya takut untuk deket-deket secara emosional, sering menarik diri kalau misalnya ada masalah. Yang terakhir itu adalah disorganized alias campuran. Jadi dia itu kombinasi antara si anxious dan juga si avoidant. Jadi takut deket tapi juga takut untuk ditinggalkan. Nah, aku sendiri memiliki attachment style avoidant, sedangkan suamiku dulu itu adalah anxious. Jadi dia itu selalu butuh koneksi dan juga validasi. Itu sebabnya dia itu punya banyak pacar untuk merasa kayaknya cukup, kayaknya terhubung, seperti itu ya. Sedangkan aku itu sangat sulit untuk dekat secara emosional. Aku sering menarik diri kalau misalnya ada masalah, itu pasti menghilang gitu ya. Karena di masa kecilku itu aku belajar kalau kita terlalu dekat itu bisa menyakitkan atau bahkan kehilangan orang yang kita cintai itu. Jadi waktu kecil kan aku dititipin ke nenek, nggak lama nenekku meninggal. Jadi aku kayak ngerasa kalau aku dekat dengan seseorang nanti jangan-jangan dia meninggal kayak nenekku, atau jangan-jangan nanti aku dititipin ke orang lain dari orang tua aku itu ya. Walaupun alasannya dia nitipin aku itu sebenarnya alasan yang bagus dan masuk akal, cuma di mata anak-anak, apalagi anak kecil, waktu itu aku masih 3 tahun, itu kan kayaknya aku tidak diinginkan gitu, aku dibuang gitu kan. Tapi yang namanya sebuah hubungan atau relationship itu kan bukan soal kita mencari pasangan yang sempurna gitu ya. Aku sendiri juga nggak sempurna gitu kan. Tapi ini adalah soal kerjasama dan juga menyembuhkan luka masing-masing dari individu gitu ya.
Aku dan suamiku itu sama-sama datang dari keluarga yang broken home, ya kan? Dan kami itu sadar kalau misalnya kita nggak sembuh gitu ya, nggak melakukan sesuatu, anak-anak kita akan mengalami luka yang sama, alias muter lagi kan, patternnya, polanya nurun-temurun gitu ya. Jadi kami secara sengaja dan secara sadar gitu membangun sebuah rumah tangga yang lebih sehat. Pokoknya kita harus gimana caranya nggak terulang lagi sama anak-anak kita. Dan kita melakukan hal ini bukan hanya demi kita berdua, tetapi juga demi anak-anak kita. Intinya mungkin bahasa kerennya kita pengen breaking the cycle gitu loh. Pokoknya secara generasi itu kan selalu diturun-temurunkan. Nah, aku pengen jadi generasi yang bisa lepas dari semua itu. Banyak yang bilang kalau misalnya dia itu pernah selingkuh, dia itu akan selingkuh lagi. Tapi buat aku itu kan bukan tentang apakah dia itu bisa berubah, tapi apakah kita mau bertumbuh bareng gitu ya. Karena balik lagi aku sadar aku gak sempurna sama sekali. Otomatis ya pasanganku sama, kita menarik apa yang sama dengan kita gitu kan. Nah jadi gini, ada 3 hal yang bikin aku yakin. Yang pertama, kami memiliki alasan yang besar atau big why. Jadi kami berdua itu sadar bahwa kami itu gak mau anak-anak kita itu ngalamin masa kecil yang sama seperti apa yang kita alami gitu ya. Perceraian orang tua kita, atau salah satu harus pilih dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang lahir dari keluarga broken biasanya kan punya attachment style yang gak secure. Jadi, kalau misalnya kami mau hubungan kita itu lebih sehat, kami itu harus bekerja sama untuk memperbaiki diri kita. Itulah kenapa ada yang namanya yin and yang, itu ya saling membantu, saling memperbaiki ya. Jadi bukan sekedar untuk mencoba, tetapi sengaja membangun hubungan yang jauh lebih baik di antara kita berdua gitu ya. Pokoknya harus sadar dan aware, dan ya memang harus giat gitu untuk memperbaiki. Dulu aku itu kan tipe yang kalau ada masalah aku itu diem, terus aku menjauh, menghindar. Nah suamiku itu sebaliknya, dia itu bakalan panik, overthinking, butuh kepastian. Pokoknya aku bakalan diteror gitu, ditelepon terus, gimana, pokoknya butuh kepastian kan. Nah ini sebenarnya adalah sebuah kombinasi yang beracun atau toksik. Tapi daripada kita arahnya nanti menjadi tidak baik, kita memutuskan untuk belajar. Yang pertama, kita selalu ngomongin apa yang kita rasakan tanpa menyalahkan. Yang kedua, kita mendengarkan bukan cuma untuk membalas argumen, tapi benar-benar hadir seutuhnya untuk mendengarkan apapun itu yang perlu didengarkan. Yang selanjutnya, kami memahami reaksi kita masing-masing itu berdasarkan attachment style kita ya. Jadi ya wajar dia akan bereaksi seperti itu, atau wajar kalau aku akan bereaksi seperti itu. Nah, kalian pasti pernah mendengar kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Ya kan? Pernah dengar kayak gitu nggak? Nah, ini bukan sekedar teori ya saya, tapi ini realita. Ketika aku masih menghindari keterbukaan, kedekatan secara emosional, suamiku itu kayak semakin menuntut untuk diberikan perhatian. Nah, kalau misalnya aku nggak bisa memberikan perhatian dari diriku sendiri, maka dia butuh dari tempat lain. Nah, biasanya nanti di sanalah terletaknya perselingkuhan itu terjadi. Nah, ketika aku mulai membuka diri, suamiku itu mulai merasa aman dan nggak perlu validasi dari banyak orang lain gitu kan, atau nggak butuh dari tempat lain. Jadi, setiap kali aku melihat sesuatu yang mengganggu dari pasanganku ataupun dari anakku, aku selalu bertanya kayak gini, apa bagian dari diriku yang sedang mereka pantulkan? Mereka kan cerminku kan, dan aku nggak bisa mengganti si cermin ya, aku hanya bisa mengganti diriku sendiri ya. Kita itu tidak bisa mengubah refleksi di cermin itu, tapi kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu, ya kan? Sekarang pertanyaannya itu adalah, kalau misalnya aku ada di posisi ini, aku harus lanjut atau move on? Nah, silahkan tanyakan beberapa pertanyaan ini ke dirimu sendiri ya. Yang pertama, apakah pasanganmu itu mau tumbuh dan juga berubah bareng sama dirimu, atau cuma janji-janji kosong aja? Yang kedua, apakah kalian itu bisa berkomunikasi secara terbuka tanpa drama yang berulang-ulang? Yang ketiga, apakah kamu bisa melihat refleksi dari luka lama yang belum sembuh?
Kalau misalnya jawabannya itu ya, mungkin ada peluang untuk healing bareng saya. Tapi kalau misalnya jawabannya no, dan kamu itu cuma berharap dia itu bisa berubah, sementara dianya juga nggak mau melakukan usaha apapun, itu tandanya kamu harus move on, gitu ya. Karena pada akhirnya kita itu kan punya hak secara utuh gitu ya, untuk sebuah hubungan yang sehat dan saling mendukung, say. Hubungan yang sehat itu bukan tentang cari pasangan yang sempurna, tetapi tentang kedua orang yang mau tumbuh bareng dan juga menyembuhkan luka bersama. Kalau misalnya kalian itu ingin belajar lebih dalam lagi tentang attachment style, kemudian reprogramming pikiran, dan juga manifestasi hubungan yang sehat, aku membahas semuanya di beberapa kelas onlineku yang bisa diakses melalui website gitu ya. Dan istilahnya kamu bisa online kapan aja, bisa belajar kapan aja. Di sana juga banyak sekali alat-alatnya untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar, untuk healing semua trauma-trauma yang kamu miliki. Terus ada juga tools-tools yang lain, ada bukunya juga, kayak buku Inner Child ini bisa juga dari sini juga bisa ya, karena ini lumayan tebel. Di dalamnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk merefleksikan dirimu sendiri. Intinya gini, semua hubungan, apapun hubungannya, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan bos kita, hubungan kita dengan orang tua kita, kalau hubungan itu tidak baik, bermasalah, biasanya masalahnya adalah di diri kita sendiri. Kita belum benar sama hubungan kita dengan diri kita sendiri ya. Attachment kita mungkin masih belum secure, atau masih banyak hal-hal lain yang menghambat kita untuk bisa secara terbuka, secara tanpa distorsi untuk terhubung dengan orang lain. Terus terang aku tidak mendukung yang namanya manipulasi apapun itu ya, karena ujung-ujungnya kamu bakalan capek, apalagi main game. Dan sebuah hubungan ibaratnya gini, kamu kayak membangun sebuah istana yang terbuat dari pasir. Jadi sebaiknya kamu mengganti getaranmu aja dulu, vibrasimu dibenerin dulu, attachment stylemu itu dibikin secure aja dulu. Nanti dari sana semuanya itu akan put it into place gitu, akan menjadi jauh lebih baik, lebih sehat, lebih apa adanya, less effortlessly. Dan so far aku sudah membuktikannya ya kan. Aku berasal dari, kita nggak sempurna say. Siapa sih yang lahir dengan sempurna? Mungkin Pramahansa juga Nanda ya. Kamu bisa untuk kayaknya untuk healing dulu, biar sempurna dulu. Nanti dari sana kamu akan narik yang secure ya. Kamu attachment stylemu udah bener, udah secure, kamu biasanya secara otomatis akan narik yang secure juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih kayak aku gitu ya, entah itu disorganized atau mungkin kamu anxious atau avoidant, apapun itu, kamu akan narik yang sama, yang selain secure. Pokoknya itu biasanya mereka saling tarik menarik tuh, entah sama-sama tipenya atau berbeda, tapi yang pasti di bawahnya secure. Nah itu biasanya nanti ya itu tadi, mau main manipulasi ya tetap akan banyak dramanya. Aku harap videonya membantu sharingku dari pengalamanku ini. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.